Halo teman-teman semuanya, nama saya Pangardelia Valentina. Pada video kali ini, saya ingin meresensi sebuah buku fiksi yang berjudul Meski Berbeda Kita Tetap Bersahabat, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 dan ditulis oleh Olani Agus Widiani, seorang guru bahasa Indonesia di SMP Laboratorium UM yang juga pernah menulis cerita Jujur Itu Lebih Baik dan Sehat Bersama Sahabat. Buku ini menceritakan tentang kumpulan kisah persahabatan antara Martin, Bagus, Alia, dan Lisa. Keempat teman kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari suku bangsa, agama dan kepercayaan, ras atau etnis, dan sebagainya. Tapi karena mereka anak-anak Indonesia, mereka sangat menjunjung sikap toleransi, sikap mau menerima atau menghargai perbedaan yang ada pada teman kita. Persahabatan mereka dipenuhi oleh lika-liku, permasalahan, dan hal-hal baru. Mereka telah melewati banyak kegiatan seperti membantu Martin yang didiskriminasi Rangga, mereka mengunjungi dan menyumbang panti asuhan anak-anak difabel, mereka menemani Alia yang menjalankan ibadah puasa, mereka merayakan Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa, ikut merayakan ulang tahun Martin, dan ikut memeriahkan perayaan Imlek di dekat rumah Lisa. Buku ini sangat cocok bagi anak-anak Indonesia, apalagi untuk media pelajaran pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia, karena yang disampaikan pada buku ini bisa menjadi materi pembelajaran bagi para siswa tentang toleransi dan makna semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda tetap satu juga. Alur dari buku ini selalu berubah seiring bergantinya bab. Begitu juga dengan konfliknya, terkadang beberapa bab tidak dimunculkan konflik. Mungkin karena buku ini hanya berfokus untuk menyampaikan pesan agar anak-anak mau saling bertoleransi tanpa memandang perbedaan, atau memang dibuat seperti itu agar ceritanya semakin lama semakin mudah dipahami oleh para anak-anak. Buku ini memiliki tokoh-tokoh yang semuanya saling mendidik, karena mereka semua saling bertoleransi kepada satu sama lainnya dan juga mau saling menguatkan. Buku ini punya gaya penulisannya yang mudah dipahami, serta memiliki ilustrasi yang mendukung dan cerah. Untuk pesan moralnya tentu saja ada banyak sekali. Pada bab pertama, kita diajarkan untuk tidak mengejek ras orang lain, karena belum tentu yang kita hina itu anak-anak bodoh. Kedua, kita diajarkan untuk menghargai kaum disabilitas, karena mereka pasti punya talentanya masing-masing. Ketiga, kita diajarkan untuk menghargai umat beragama lain saat mereka sedang menjalankan ibadahnya. Contohnya umat muslim saat bulan puasa. Keempat, diajarkan untuk tidak hanya memupuk rasa toleransi, tapi juga nasionalisme dengan cara mengikuti perayaan Hari Nasional dan Bulan Bahasa secara baik-baik tanpa mencela. Kelima, kita diajarkan sedikit tentang budaya Papua dan juga belajar untuk menghargai budaya orang lain tanpa mengejeknya walau kita masih belum kenal. Terakhir, menghargai perayaan etnis lain, contohnya menghargai perayaan Imlek, yaitu perayaan khas etnis Tionghoa menyambut tahun baru. Buku ini hanya memiliki 6 bab dengan ceritanya yang sederhana, tapi dengan pesan moral yang sangat bermakna bagi kita semua. Kekurangan pada buku ini menurut saya belum membahas tentang nilai moral toleransi yang lain seperti menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Saya sangat rekomendasikan buku ini kepada kalian para pembaca, apalagi dijadikan media belajar dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia. Buku ini punya alur yang menarik, tokoh-tokoh yang lucu, ilustrasi penuh warna dan gaya penulisannya yang rinci tapi mudah dipahami, sehingga tentu saja bisa membawakan pesan moral berharga bagi kita semua dengan mudah dan tepat. Pesan moral pada buku ini juga sangat penting, yaitu kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Sekian resensi saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung. Inilah Meski Berbeda Kita Tetap Bersahabat. Toleransi adalah kunci. Terima kasih, salam literasi.